ternyata dalam Alkitab ada yang namanya urapan untuk memperoleh kekayaan. Ada yang namanya kuasa untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, kalau kita bicara tentang lompatan finansial, yang namanya lompatan hanya bisa terjadi kalau ada kekuatan. Benar enggak? Untuk melompat butuh yang namanya strength. Butuh yang namanya kekuatan. Without strength, tanpa kekuatan, Anda mau melompat tapi tidak bisa. Ingin melompat tapi tidak bisa. Karena itu saya mau ajak saudara buka hati lebar-lebar. Karena saya tahu ada orang-orang di tempat ini. Sementara firman ini disampaikan. Kekuatan dari Tuhan diimpartasikan. Kekuatan untuk mengalami lompatan diimpartasikan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Anda percaya? Boleh lambaikan tangan saudara yang percaya. Katakan di dalam nama Yesus. Kekuatan dari Tuhan aku terima. Katakan amin. Dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau saudara terima kekuatan yang dari Tuhan itu, Anda bisa melompat. Karena ada strength-nya sekarang, ada power-nya. Dan ketika saudara bisa melompat, Anda bisa melompati tembok penghalang saudara. Tembok itu bisa namanya stagnasi. Dengan kekuatan, tembok stagnasi bisa terlampaui. Tembok itu juga bisa namanya tembok pas-pasan. Berapa banyak orang yang hidupnya selalu pas-pasan. Rasanya nggak bisa keluar dari situ. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, kalau Anda terima kekuatan dari Tuhan, mulai sekarang tembok pas-pasan Anda lompati, Tuhan akan bawa saudara masuk dalam hidup berkelimpahan. Amin. Dan saudara akan melompati tembok hutang. Kenapa? Karena sebagian orang bertahun-tahun dalam hidupnya, bahkan ada keluarga-keluarga yang dari generasi ke generasi terus terikat dengan yang namanya hutang. Belenggu hutang itu nggak pernah bisa lepas. Tetapi kalau Anda dapat kekuatan dari Tuhan dalam finansial, saya mau ngomong sama saudara, belenggu hutang itu akan dihancurkan. Mulai hari ini Anda bebas hutang, mengalami kemerdekaan finansial dan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Jadi kita butuh yang namanya kekuatan untuk bisa mengalami lompatan. Dan tahukah saudara, kekuatan tersebut kita bisa terima sumbernya adalah Roh Kudus. Jadi kekuatan itu sumbernya dari mana? Roh Kudus. Dari Holy Spirit. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang apa? Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini adalah Roh Kudus. Jadi ketika Allah memberikan kepada kita Roh Kudus, saya mau ngomong sama saudara, Roh Kudus itu akan jadi seperti generator ilahi dalam hidupmu. Kalau Anda terima Holy Spirit, kalau Anda terima Roh Kudus, maka ketika tantangan terjadi, badai terjadi, pandemi datang, resesi datang, krisis datang. Yang lainnya dalam kegelapan. Bangsa-bangsa dalam kegelapan. Dunia di dalam kegelapan. Semuanya mati lampu. Tapi kalau saudara terima Roh Kudus. Saya berdoa Anda setiap orang di tempat ini terima Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan membangkitkan kekuatan. Sehingga yang lain padam, Anda tetap terang, tetap menyala, tetap on fire for Jesus. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Akan ada unlimited stamina, akan ada endless strength. Anda akan bisa berjalan tidak menjadi lemah, berlari tidak menjadi lesu, terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Tapi ketika Anda terima kepenuhan Roh Kudus, engkau terima kekuatan.
Sehingga yang lain roboh, Anda tetap kokoh. Yang lain padam, kegelapan. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya jadi nyata atasmu. That is the power of the Holy Spirit. Itu kuasa yang ditimbulkan oleh Roh Kudus. Dan tahukah saudara, salah satu kekuatan yang Roh Kudus mau berikan kepada saudara, tadi itu yang saya katakan. Namanya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ketika Roh Kudus membagikan kekuatan, Tuhan bisa berikan kepada kita kekuatan untuk melepaskan yang terbelenggu, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk membawa damai sejahtera dan sukacita, kekuatan mengubah kegagalan jadi keberhasilan, termasuk juga kekuatan memperoleh kekayaan. Yes, He can do all things. Dia bisa lakukan segala perkara. Kita baca langsung Ulangan 8, ayatnya yang ke-18. Masa Roh Kudus ngasih kekuatan kayak gitu? Mari kita baca. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah, siapa? Tuhan Allahmu. Dialah. Bukan manusia saudaraku, bukan pendeta. Tapi Dialah Holy Spirit, Tuhan Allahmu, Allah Roh Kudus, yang memberikan kepadamu, semuanya katakan kepadaku, semuanya dengan iman katakan kepadaku. Apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sekali lagi katakan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Katakan aku terima. Dan kasih tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Katakan sekali lagi di dalam nama Yesus. Aku terima kekuatan untuk memperoleh kekayaan. This is the Bible. Ini Alkitab, ini firman Tuhan. Anda mau mengalami lompatan finansial? Terima kekuatan yang dari Tuhan. Terima kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Apakah saudara percaya Tuhan bisa memboosting kekuatan saudara sehingga tiba-tiba finansialmu seger? Keuanganmu tiba-tiba mengalami lompatan yang besar. He's more than able. Dia lebih dari mampu untuk mengerjakan itu dalam hidup saudara. Dan saya berdoa ada orang-orang di tempat ini yang hari ini tangkap rema ini dan terima kekuatan dari Tuhan dan alami lompatan finansial terjadi dalam hidupnya. Caranya gimana Tuhan ngasih sama kita? Dua hal. Dua macam kekuatan untuk memperoleh yang Tuhan kasih. Memperoleh kekayaan yang Tuhan kasih. Nomor satu, namanya anugerah untuk memperoleh kekayaan. Ya, ada yang namanya anugerah. Tahukah saudara Anda bisa terima anugerah dari Tuhan? Ada orang-orang tertentu dalam hidupnya ngerti ini dan dapat anugerah ini dari Tuhan. Ada favor atas hidupnya, anugerah dalam hidupnya. Sehingga entah gimana selalu seolah-olah jalannya kebenaran terus. Melimpah hari ini, terima anugerah itu. Terima anugerah itu. Terima anugerah itu. Amin. Nanti dalam hidup saudara, Anda sementara bekerja, kayak kebenaran terus, keberuntungan terus. Tuhan membuat perjalananmu berhasil. Dan engkau beruntung dimanapun engkau berada. Mulai hari ini terjadi. Hidup saudara, Dia mau ajari kita. Dia mau berikan hikmat kepada kita. Di dalam pekerjaanmu, di dalam bidang kita masing-masing. Tuhan mau ajari kita apa yang harus kita lakukan. Ketika Anda dengar, dapat petunjuk Tuhan, Anda kerjakan, Anda akan melihat anugerah yang sama, berkat yang sama, kemenangan yang sama yang dialami Yusuf terjadi juga di dalam kehidupan saudara. Tepuk tangannya. Mulai hari ini telinga rohani saudara dibukakan sehingga Anda bisa mendengar petunjuk dari Tuhan, mendengar suara dari Roh Kudus. Anda bisa menangkap hikmat dari Tuhan. Ketika engkau kerjakan hikmat itu, kemenangan besar terjadi.
terjadi. Lompatan besar terjadi. Nah pertanyaannya gimana kita bisa dapat hikmat yang kayak gitu? Hikmat untuk memperoleh kekayaan. Gimana kita bisa dapat anugerah untuk memperoleh kekayaan seperti itu? Siapa mau terima anugerah dan hikmat? Karena kita butuh dua-duanya. Dua-duanya itu mesti ada atas hidup kita. Boleh katakan amin saudaraku. Gimana caranya mengakses urapan sehingga kita bisa mengalami lompatan finansial secara pribadi dalam hidup kita masing-masing. Rahasianya adalah cinta total pada firman Tuhan. Anda sedang terima firman Tuhan, tapi setiap orang punya kecintaan yang berbeda-beda. Terhadap firman Tuhan gak sama. Dengarnya sama, khotbahnya sama, Alkitabnya sama, ayatnya sama yang dibaca. Tapi kecintaannya sama firman itu beda dan itu menentukan seberapa engkau terima anugerah, seberapa engkau terima hikmat Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita baca Ulangan 28 ayat 1. Ditulis begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tahukah saudara, dibutuhkan hati yang cinta firman. Sampai orang itu mau dengarnya baik-baik. Kemuliaan besar dinyatakan. Mari semuanya, lambaikan dua tanganmu. Lambaikan dua tanganmu. Mari bersama-sama kita deklarasikan, yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yesaya 60 tergenapi. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa. Amin. Bersama-sama. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Dinyatakan keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsamu. Amin, amin. Alami firman Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara. Dimulai dengan hati yang cinta total sama firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang kuperintahkan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Berbahagialah orang yang sangat suka sama firman. Oh, saya berdoa hati yang seperti itu dibangkitkan dalam hidup saudara. Maka anak-anak saudara, anak cucu saudara jadi orang yang perkasa. Harta dan kekayaan ada di rumah saudara.
Muliakan Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu dibuat penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemeranmu meluap-luap dengan air buah anggurnya. Pekerjaanmu penuh, keuanganmu melimpah. Hidupmu diberkati, jadi berkat. Ini waktunya saudara mengalami di saat dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kegelapan. Biar Anda ngalami firman. Kalau Anda cinta firman, jadi pelaku firman, Anda akan mengalami firman. Amin. Di tengah kegelapan, justru terangnya terbit. Amin. Kemuliaannya jadi nyata atas kita. Mari sekarang angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Diberkati dan jadi berkat. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan amin.